Kalau perlawanan itu nanti konyol, jangan. Susun dulu, tambah dulu umat Islam. Ya karena tidak nambah-nambah dan atas perintah Allah Nabi hijrah ke Madinah. Di Madinah Nabi menyusun kekuatan. Setelah tersusun, mampu melawan orang Quraisy, berperang di Badar. Jadi kalau sudah mampu memerangi pemimpin tidak benar, wajib. Coba Nabi memerangi, ini gimana? Memerangi pemimpin tidak benar. Apa Nabi disuruh memuliakan Abu Sufyan? Ada tidak ayat yang menyuruh Nabi menghormati Abu Sufyan, menghormati Abu Jahal? Tapi ketika di Makkah, walaupun sudah punya Sayyidina Hamzah bin Abi Thalib yang terkuat, masyhur, ya, dia pembantai singa. Jadi Sayyidina Hamzah itu di antara hobinya pra-Islam zaman jahiliyah berburu singa sendirian. Dan bau badannya kedengaran oleh singa, singanya sudah lari duluan. Jadi sudah singa ya, tahu semua kalau Sayyidina Hamzah ini orangnya tak terkalahkan walaupun oleh singa. Jadi makanya dia di antara hobinya berburu ke hutan. Apa yang dikejar? Bukan kijang, singa yang diburu. Pulang ya kebanggaan zaman dulu dibuat dia atau diletakkan di pelana kudanya, singa yang diburu. Dan kalau hanya 10 orang Jawara ngadepin Sayyidina Hamzah, tidak ada apa-apanya. Tapi Sayyidina Hamzah berapa orang sendirian, orang Quraisy banyak. Makanya Nabi tidak mengizinkan melawan. Sayyidina Umar masuk Islam dan dia sempat berbuat konyol. Kenapa? Ya kita tahu benar, ayo kita. Maka Sayyidina Umar dengan para sahabat keluar ke Ka'bah mengumandangkan Islam, la ilaha illallah. Apa? Bonyok semua pula. Itu. Kenapa? Waktu sedikit, musuhnya banyak. Sehingga kalau di Makkah Nabi tidak menyuruh melawan pemimpin walaupun tidak benar. Tapi setelah kuat di Madinah, lain sikap Nabi. Yang tadinya ya di bawah kekuasaan Quraisy, maka berontak ke Quraisy, melawan orang-orang Quraisy. Terjadilah perang Badar. 2 tahun berikutnya terjadilah perang Uhud. 2 tahun berikutnya terjadilah perang Khandaq dan lain sebagainya. Ini bukan hanya 1 kali perang dengan Quraisy, yang akhirnya kemenangan di tangan orang Islam dan terakhir pada Fathul Makkah. Artinya Mekah takluk di tangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kondisi tanpa perang, takluk tanpa syarat. Itu metode. Kalau kita kondisi lemah, jangan ngelawan, habis. Makanya umat Islam harus bersatu. Jadi cari orang yang bisa mempersatukan umat. Jangan nyari preman juga. Kalau cari preman juga nanti lepas dari mulut buaya digigit singa. Jadi itulah para ikhwan rahimakumullah, ya, bagaimana sikap kita sebagai muslim menghadapi orang-orang yang ya orang-orang zalim, penguasa zalim dan lain sebagainya. Kemudian membicarakannya bagaimana, apakah dapat pahala. Kalau untuk menjaga umat agar selamat wajib, bukan hanya sunnah, wajib.
Bisanya bisik-bisik ya, bisik-bisik. Bisanya nge-share di Facebook sama ya itu yang bisanya. Semampu kita. Bukan malah mendukung orang tidak benar. Ya kalau Anda dukung orang tidak benar nanti jadi lagi, ya tinggal dosa jariahnya aja, bukan amal jariahnya nanti. Jadi seperti itulah pandangan saya. Moga-moga pandangan ini benar. Kan apa namanya pendapat itu tidak mutlak. Yang mutlak benar hanyalah Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Adapun ulama berbeda pendapat dalam siasat itu sudah biasa. Akan tetapi yang perlu dicatat, yang ulama yang menganjurkan tidak boleh melawan itu ada sebabnya. Kalau Quran ada sebab nuzul, kalau hadis asbab wurud. Kalau pendapat ulama, situasi yang terjadi pada sekelilingnya, kalau tidak memungkinkan melawan, mereka mengajak jangan melawan dulu. Akan tetapi ajakan tidak boleh melawan ini bukan hukum yang mutlak, hanya itu aja. Karena Islam tidak menghendaki adanya penjajahan. Makanya kalau kita melihat UUD 45, maka karena yang juga merancang sebagian besar orang Islam, mukaddimahnya atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan keinginan luhur, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Ya bagaimana menghapuskan kalau didukung? Kalau sudah jelas tidak benar didukung, menghapus gimana? Maka kita akan menjadi bagian dari orang zalim nanti kalau kita membiarkan kezaliman. Jadi man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Kalau bisa lakukan dengan tangan kita. Lalu sebentar lagi kita berbuat, memilih pemimpin ya dengan tangan. Kemudian aku lisan, kalau tidak dengan ngomong. Apa? Ya kita watawasau bil haq watawasau bis sabr. Dengan sesama umat Islam, jangan sampai kita ya nutupi kejelekan orang yang akan kita pilih, sehingga nanti umat Islam yang lain salah pilih karenanya. Jadi untuk mereka yang akan menjadi pemimpin, perlu kita tahu asal usulnya dari mana dan bagaimana. Dan kita ini jangan terlalu lugu. Jadi, kadang-kadang lebih baik ketawa. Kita ketawa dengan modelnya orang Islam. Jadi sudah benar bertahun-tahun, benar sehari hilang tidak benarnya bertahun-tahun. Dikasih BLT selesai sudah. Dikasih hari santri sudah. Gak ada mulai dulu yang masih hari santri. Akhirnya santri yang seharusnya belajar karnaval, perempuan turun ke jalan karnaval. Santri cap apa? Karnaval itu. Kalau perempuan buat karnaval, ya secara fikih aja tidak masuk. Jadi ya pokoknya itulah rahmatullah. Ada pertanyaan dipersilakan. Ada? Ya. Gimana jika kita jadi imam wazifah
terus kita ngantuk, tasbih jatuh, apakah batal dan mesti wudhu? Ya. Ini ada yang tanya tentang wadifah. Ayo kita pindah. Jangan. Ya. Ke fikih thariqah. Karena pengajian thariqah ini. Bagaimana kalau jadi imam ngantuk? Makanya kalau ngantuk jangan mau jadi imam. Kalau Anda ngantuk jangan jadi supir. Masuk sungai nanti. Jadi intinya ya, imamnya ketika ngantuk, maka makmum tidak boleh ikut imam ngantuk. Makanya makmum semua harus pegang tasbih. Tasbihnya biar gampang, tasbih dijani. Sehingga ya coba kita tolong tasbih ini ambil ini. Biar jelas. Kenapa? Ini subhanallah, ini rancangan tasbih. Dulunya saya pertama ya ada ini, ngapain pakai tasbih itu? Saya cukup dengan tasbih yang 33 3 kali itu. Dan dengan tasbih begini kita tidak terbiasa. Tapi setelah tahu manfaatnya, jadi istighfarnya 30 kali itu enak. Langsung ambil dari sini astagfirullahaladzim la ilaha illallah. Kalau misalnya ngantuk, otomatis kan tangan ini tidak akan jalan kan, karena kita tidak wirid. Sehingga misalnya kita baru dapat 20 jamaah sudah subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun, atau langsung baca selawat Fatih. Imam yang ngantuk tadi harus ikut makmum, tinggalkan yang 10, berarti ini ketinggalan. Kemudian ikut bacaan bersama. Karena kalau sudah gak gitu, ya imam itu jangan sok jadi imam terus. Jadi harus ya ada makmum yang lain yang mengendalikan wadifah itu sendiri biar jalan terus. Sama seperti kalau ada sholat berjamaah makmumnya batal. Jadi makmum yang batal jangan diam, harus keluar dari tempat imam, bergeser. Yang di belakang imam itu aslinya harus orang yang bisa menjadi imam, atau kalau boleh dibilang ya kalau presiden wakil presidennya, wakilnya. Sehingga ketika presiden berhalangan, wakil harus maju. Demikian dalam sholat berjamaah, kalau imamnya batal, maka yang di belakang imam ini harus maju menggantikan imam. Demikian dalam wadifah. Di dalam wadifah itu ya kita lihat siapa, terutama yang suaranya lantang. Karena kalau jadi imam suaranya tidak lantang, rusak nanti wadifah. Itu termasuk makmum harus sadar kalau makmum adalah makmum. Jadi kalau baca jangan melebihi bacaan imam. Sudah melebihi, suaranya melebihi imam, kadang-kadang lebih cepat dari imam. Akhirnya imamnya pindah. Itu sudah imamnya, karena imam suaranya kecil, ada makmum yang suaranya kencang, lebih kencang dari bacaan imam, kemudian